Kalau kita ngebahas seputar kemajuan sepak bola dunia, kita nggak lagi bersekitar di antara Eropa dan juga Amerika Selatan doang. Ada satu tambahan kekuatan yang baru muncul secara konsisten dan juga terstruktur dan nggak bisa lagi diabaikan, yaitu Samurai Biru Jepang. Dalam beberapa dekade terakhir, mereka membangun fondasi sepak bola dari akar rumput, mengembangkan kompetisi yang sehat, dan juga secara konsisten menghasilkan pemain yang mampu bersaing di level top tertinggi Eropa. Dengan hal-hal tersebut, Jepang udah terlalu besar untuk hanya disebut sebagai raksasa Asia. Karena dengan kualitas pemain, sistem pembinaan, dan juga arah perkembangan sepak bola yang mereka miliki saat ini. Pertanyaannya bukan lagi apakah mereka bisa menjadi juara dunia, tapi melainkan kapan mereka akan jadi juara dunia. Dan ketika momen itu tiba, Jepang berpeluang besar menjadi negara Asia pertama yang mengangkat trofi Piala Dunia. Sebelum mereka sejago sekarang, ada satu titik nadir dan tragedi yang menghancurkan harga diri mereka. Namanya tragedi Doha. Waktu itu di laga kualifikasi terakhir Piala Dunia 1994 melawan Irak, Jepang tinggal butuh mempertahankan keunggulan 2-1 buat lolos ke Piala Dunia pertama mereka. Sialnya petaka datang di menit ke-90. Sundulan Jafar Omran Salman mengubah skor jadi 2-2 dan membuyarkan mimpi Jepang. Tiket lolos malah jatuh ke tangan rival abadi mereka, Korea Selatan. Pemain-pemain Jepang ambruk di lapangan sambil menangis histeris. Dan salah satu gelandang yang merasakan langsung hancurnya hati di rumput Doha saat itu adalah seorang pria bernama Hajime Moriyasu. Tapi hebatnya Jepang, alih-alih tenggelam dalam retapan dan saling menyalahkan, federasi mereka JFA justru memanfaatkan luka Doha sebagai momentum untuk merombak total sistem mereka. Di tahun yang sama, format profesional J-League resmi berputar untuk pertama kalinya. Puncaknya, JFA juga merumuskan sebuah cetak biru monumental yang dinamakan JFA Vision 2050 atau The Century Year Vision. Di dalam dokumen tersebut tertulis target yang waktu itu dianggap gila oleh seluruh dunia. Jepang harus punya 10 juta pecinta sepak bola dan keluar sebagai juara dunia pada tahun 2050. Setiap kebijakan, turnamen usia muda sampai struktur liga yang kita tonton hari ini adalah turunan langsung dari manifesto panjang pasca tragedi Doha tersebut. Kalau JFA bertugas untuk menyiapkan cetak biru makronya, maka fondasi mikro untuk anak-anak usia dini Jepang itu diurus dan diatribusikan kepada seorang pria Amerika Serikat bernama Tombier. Di Jepang, pria ini dihormati seperti guru spiritual sepak bola akar rumput. Lewat program klinik sepak bola massal dan segmen rutin di TV anak-anak yang populer pada dekade 90-an hingga 2000-an, Tombier merevolusi cara pandang orang Jepang soal pembinaan usia dini. Filosofi utama dari Bier ini sebenarnya sederhana dan sangat logis. Football starts at home atau sepak bola dimulai dari rumah. Bier meyakinkan pada para orang tua di Jepang kalau urusan manipulasi bola dan penguasaan teknik dasar itu harus sudah dimulai sebelum anak-anak masuk akademi formal, bahkan sejak usia 2 atau 3 tahun di ruang tamu rumah mereka sendiri. Bagi Tom Bier, sepak bola itu bukan cuma soal adu fisik atau lari-larian, tapi juga soal keterampilan motorik halus. Lewat metode Corver yang dia adaptasi, anak-anak Jepang diajarkan buat akrab dengan bola menggunakan seluruh bagian kaki. Jadi ketika anak-anak di negara lain masih dibiarkan lari tanpa arah di lapangan besar, anak-anak Jepang sudah mahir melakukan stepping, curve turn, atau punya ball feeling yang matang di rumah. Dan dari hasilnya, lahirlah standarisasi generasi pemain yang punya tingkat kenyamanan luar biasa saat menguasai bola di bawah tekanan tinggi. Sejak era profesional dimulai, Jepang paling anti dengan yang namanya jalan pintas. Mereka tahu betul kalau pemain yang matang di usia emas adalah produk dari kurikulum masa kecil yang super presisi. Sistem pembinaan di sana berdiri kokoh di atas 2 pilar utama, akademi klub profesional dari J-League dan sepak bola berbasis sekolah atau High School University Football. Turnamen sepak bola antar SMA di Jepang seperti All Japan High School Soccer Tournament itu penontonnya bisa puluhan ribu langsung di stadion dan disiarkan secara nasional. Disinilah mental pemain muda ditempa habis-habisan. Di Akademi Jepang, anak-anak sejak dini sudah dijejali detail-detail praktis seperti presisi orientasi tubuh, scanning, sampai pengambilan keputusan cepat. Begitu pemain Jepang menginjak usia 18 atau 19 tahun dan masuk ke level profesional,
Pelatih tim utama nggak perlu lagi pusing mengajarkan dasar-dasar olah bola. Mereka tinggal masuk ke tahap pematangan taktik makro dan pengasahan mental bertanding. Sistem ini didukung penuh oleh kompetisi J-League yang berjalan mirip pabrik manufaktur teknologi tinggi yang efisien. Karakteristik utama Liga Jepang adalah mereka tidak pernah panik atau merasa merugi kalau talenta terbaiknya dibajak klub-klub Eropa. Bagi klub J-League, melepas pemain ke luar negeri itu bukan sebuah kehilangan, tapi sebuah pencapaian dan validasi kalau akademi mereka itu sukses. Pemain muda diorbitkan dari akademi atau tim university ke tim utama J-League. Diberi menit bermain yang masif, lalu setelah matang dalam 2-3 musim mereka akan dilepas ke Eropa. Seringkali dengan nilai transfer yang masuk akal biar pemain gampang pindah. Slot yang kosong nanti akan diisi gelombang bakat baru dari akademi yang sudah mengantri. Kualitas liga domestik mereka tetap terjaga karena sistem kolektif klub jauh lebih kuat daripada ketergantungan pada satu bintang individu. Satu elemen unik yang dipunyai oleh Jepang tapi nggak dipunyai oleh negara lain adalah cara mereka menggabungkan pop culture dengan realitas olahraga mereka. Kolaborasi ini sukses jadi alat propaganda kultural lintas generasi yang menyuntikkan mimpi ke dalam psikologis kolektif bangsa mereka lewat 3 pilar utama. Lahir di awal 1980-an, dari tangan Yoichi Takahashi, Kapten Tsubasa adalah batu pijakan fundamental. Saat manga ini terbit, sepak bola itu olahraga semenjana di Jepang, kalah populer dibandingkan baseball. Narasi Tsubasa Ozora yang punya mimpi membawa Jepang menjuarai Piala Dunia berhasil meletakkan cetak biru imajinasi yang akhirnya diadopsi oleh JFA. Menariknya, Tsubasa nggak cuma menginspirasi talenta lokal seperti Hidetoshi Nakata atau Shunsuke Nakamura, tetapi juga menyusup ke seluruh dunia dan menjadi alasan mengapa legenda dunia sekelas Andres Iniesta jadi jatuh cinta kepada sepak bola. Kalau Kapten Tsubasa mengajarkan harmoni romantis dan kerjasama, maka Blue Lock hadir sebagai respon taktik modern terhadap kelemahan historis Jepang, yaitu ketiadaan striker ganas nomor 9 yang egois di depan gawang. Blue Lock mendobrak kultur wa yang kadang terlalu ekstrim di Jepang dan mengajarkan generasi muda untuk memupuk ego yang sehat demi jadi predator mematikan di kotak penalti. Manifestasi Blue Lock ini bahkan kelihatan nyata di Piala Dunia 2022. Di mana jersey timnas Jepang didesain kolaboratif dengan ilustrator manga tersebut, sebuah jembatan psikologis yang kuat buat para pemain muda mereka. Secara tidak langsung, struktur naratif One Piece karya Eiichiro Oda juga merembes ke mentalitas kuat samurai biru. Konsep nakama atau rekan seperjuangan yang saling melengkapi kekurangan demi satu tujuan besar diimplementasikan secara organik di lapangan. Mengarungi samudera sepak bola global yang ganas diibaratkan seperti kru topi jerami yang berani menantang para penguasa lautan. Tidak ada lagi rasa minder terhadap hierarki lama, yang ada cuma ambisi murni buat mereka merebut tahta tertinggi lewat kolektivitas yang solid. Kalau di awal 2000-an atau zaman-zaman dahulu, pemain-pemain Jepang ketika mereka datang ke Eropa itu cuma dijadiin alat marketing katanya. Nah tapi di era sekarang persepsi miring tersebut tuh udah jauh runtuh total. Pemain-pemain Jepang saat ini memegang posisi sentral, jadi poros permainan, bahkan dipercaya jadi kapten di klub-klub top Eropa. Beberapa contohnya bisa kita lihat di lapangan saat ini, seperti Takefusa Kubo yang jadi motor serangan utama, kreator peluang di sepertiga akhir lapangan, dan salah satu penyerang sayap kanan paling kreatif di La Liga Spanyol. Kemudian Kaoru Mitoma, seorang winger penusuk yang menakutkan dengan efisiensi dribbling ilmiah yang dia teliti sendiri sewaktu kuliah di Universitas Tsukuba. Kemudian Wataru Endo, gelandang bertahan jangkar yang menawarkan stabilitas permainan dan disiplin posisi, serta rajin memenangkan duel fisik di lini tengah Premier League. Keberadaan mereka di klub-klub elit tersebut kini memicu efek domino yang positif. Karena sudah terbiasa menghadapi tekanan konstan setiap pekan melawan pemain-pemain terbaik dunia, atmosfer sekelas Piala Dunia tidak lagi terasa mengintimidasi bagi mereka. Namun poin yang mau kita garis bawahi kali ini adalah kekuatan terbesar dari gelombang ekspansi ini bukanlah kemunculan satu atau dua bintang, tapi standarisasi kolektivitas. Siapapun pemain yang dipasang di lapangan, cetak biru permainan Jepang tidak pernah berubah. Tim nasional Jepang bekerja mirip sebuah perangkat lunak yang terintegrasi. Kalau ada satu komponen diganti, sistem tetap berjalan tanpa ada penurunan kualitas yang drastis. Kolektivitas tanpa celah ini terlihat bagaimana taktik transisi mereka dieksekusi. Selama bertahun-tahun, Jepang dikenal sebagai tim yang cuma main sepak bola indah. Tapi sekarang, sistem mereka sudah bermutasi jauh lebih vertikal, agresif, dan juga adaptif dengan mengandalkan dua fase ekstrim.
Momen saat para pemain rela bertahan dengan struktur kolektif yang sangat rapat dan membiarkan lawan menguasai bola. Contohnya waktu menumbangkan Jerman dan Spanyol di Piala Dunia 2022, lalu menghukum mereka lewat serangan transisi secepat kilat. Kemudian high pressing agresif, menekan lawan secara serempak sejak lini pertama pertahanan mereka, memaksa lawan bikin kesalahan di area berbahaya dan langsung menusuk vertikal tanpa bertele-tele. Dalam konteks ini, figur pelatih seperti Hajime Moriyasu bukanlah seorang mesayah atau pelatih jenius tunggal yang mengubah takdir sepak bola Jepang sendirian. Penunjukannya oleh JFA pasca Piala Dunia 2018 lebih pas dilihat sebagai simbol rekonsiliasi sejarah. Seorang mantan pemain yang merasakan kepedihan tragedi Doha yang kini dipercaya memimpin tim di lapangan. Moriyasu bukanlah satu-satunya arsitek taktik. Dia adalah operator yang lahir dari rahim sistem pembinaan pelatih domestik JFA yang sudah sangat matang. Fleksibilitas taktis dan kedisiplinan yang ditunjukkan timnas Jepang saat ini adalah buah dari kurikulum kepelatihan nasional yang masif. Andaikan posisi pelatih kepala diganti dengan nama lokal lainnya, struktur kolektif dan karakter adaptif Samurai Biru diprediksi bakal tetap sama kuatnya. Kekuatan sejati Jepang bukan terletak pada siapa yang berdiri di pinggir lapangan, tapi pada sistem yang membuat siapapun pelatihnya pasti mampu mengeksekusi visi yang sama. Kalau kita melihat kembali seluruh transformasi ini, mulai dari revolusi pasca tragedi Doha, doktrin domestik Tombier, revolusi taktik adaptif, sampai dorongan imajinasi tanpa batas dari Kapten Tsubasa dan Blue Lock. Pertanyaan sebenarnya bukan lagi sekedar apakah Jepang mampu bersaing dengan raksasa dunia. Komparasi itu sudah selesai dan terlewat. Jepang tidak sedang menunggu datangnya keajaiban atau berharap pada generasi emas kebetulan yang instan. Mereka sekarang tinggal memanen hasil dari sebuah ekosistem sepak bola yang dirancang secara ilmiah dan kultural sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keunggulan mutlak mereka bukan bertumpu pada ego individu atau kejeusan pelatih tunggal, tapi pada kolektivitas robotik yang bernyawa, sebuah sistem yang terstandarisasi secara nasional yang membuat siapapun manusianya, mesin sepak bola mereka tetap bakal melesat maju. Pertanyaan yang jauh lebih relevan dan mendesak untuk kita diskusikan hari ini adalah kapan momentum sejarah itu akan tiba, di mana seluruh cetak biru visi 2050 terwujud menjadi trofi emas Piala Dunia di tangan mereka. Di era ini, sepak bola Jepang adalah bukti nyata kalau sebuah negara memperlakukan olahraga dengan keseriusan sistemik yang penuh, maka batas-batas kemustahilan geopolitik bisa diruntuhkan. Jepang sedang berjalan dengan dada tegak menuju takdir baru mereka sebagai penguasa sepak bola dunia dari tanah Asia.